Renungan pagi Kamis 4 Maret 2021. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena kita dapat beristirahat di malam hari. Dengan cukup Tuhan sudah menyertai kami semua sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan selamat. Dan oleh karena itu mengawali langkah-langkah kita di sepanjang hari ini, maka kita akan mendasarinya di dalam renungan pagi. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi dasar di dalam kami melangkah di sepanjang hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami memiliki hati yang bijaksana untuk bisa menerjemahkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24 menjadi dasar renungan bagi kita di hari ini. Firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian firman Tuhan dan yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini, mati satu, tumbuh seribu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu menanam jagung, biji jagung? Atau pernahkah Bapak Ibu melihat orang menanam jagung? Apa yang ditanam? Tentu biji jagung. Biji jagung dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ada prosesnya. Prosesnya adalah biji jagung itu mengalami pembusukan, kemudian mengeluarkan tunas. Itu berarti ia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar, menghasilkan bibit atau menghasilkan buah yang baru. Demikianlah Yohanes menggambarkan tentang kematian Yesus. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan jawabannya dengan sebuah perumpamaan yang menjelaskan jawabannya. Dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, Tuhan Yesus hendak menjelaskan apa yang ia sampaikan itu, bahwa sebuah biji gandum harus mengalami penderitaan. Ya, sebuah biji gandum harus mengalami penderitaan. Ia harus ditanam, mati, membusuk, baru kemudian menghasilkan bulir-bulir gandum yang lain. Tanpa proses ini,
gandum tidak akan menghasilkan bulir-bulirnya. Dan saudara, di sini Tuhan Yesus hendak menjelaskan tentang kemuliaan. Ya. Seperti yang Yesus katakan bahwa tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Kemuliaan yang dimaksudkan di sini bukan seperti yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Yaitu orang dikagumi, orang disanjung, karena ia sukses dimuliakan. Dia punya harta kekayaan, punya jabatan. Dia punya kekuasaan, lalu dimuliakan. Tapi yang Yesus maksudkan dengan kemuliaan pada bagian ini adalah Yesus menderita, mati, dikuburkan. Ada dalam kerendahan yang paling rendah demi untuk kehidupan orang banyak. Saudara-saudaraku, minggu-minggu ini kita ada di minggu-minggu sengsara, minggu-minggu prapaskah. Maka marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Saya dan saudara kita diandaikan seperti biji jagung atau bulir-bulir gandum. Artinya bahwa kita dapat tumbuh dan berbuah karena pengorbanan Kristus. Ia menderita, mati di salib supaya kita hidup. Hidup yang menghasilkan buah. Hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan saudara, kita dapat berbuah kalau kita senantiasa melekatkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat berbuah kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara, selama masih ada kesempatan, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan dengan selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita berbuat baik kepada semua orang dengan bersandar kepada Tuhan. Biarlah kita mendapat kekuatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Kenapa saudara? Karena kita, saya dan saudara tidak pernah tahu hari esok. Efesus pasal 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, teristimewa kepada saudara-saudara kita seiman. Berbuat baik dengan pikiran kita. Berbuat baik dengan setiap perkataan kita. Berbuat baik dengan perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Supaya apa saudara? Supaya ketika orang lain melihat kita, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang dimenangkan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami menerjemahkannya, supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin.